Oke guys, di sini saya akan cerita sedikit ya tentang jalur-jalur orang itu bisa menjadi kaya. Tapi hasil versi analisa saya. Karena setiap orang pasti punya versinya sendiri. Ini adalah hasil analisa saya terhadap orang-orang yang saya kenal, yang memang kaya. Kemudian orang-orang di luar sana yang kaya dan juga menulis biografi. Ya karena saya sendiri suka untuk baca biografi. Saya baca biografi yang banyak. Terus saya buat satu rangkuman di mana saya lihat benang merahnya. Jalur-jalurnya itu seperti apa sih seseorang itu bisa menjadi kaya dalam hidupnya. Dan di sini yang saya bahas adalah segala sesuatu yang sifatnya orangnya itu ada sisi proaktifnya. Jadi nggak benar-benar dia pasif. Karena kalau pasif misalnya dapat warisan dari orang tua, itu pasif. Nggak ngapa-ngapain, orang tuanya ketika meninggal memberikan warisan. Dapat rumah, dapat saham perusahaan, dapat uang. Itu nggak terhitung. Ada juga orang yang orang tuanya kaya dan support penuh. Baru lulus kuliah, dikasih deposito, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih modal bisnis, semuanya dikasih. Ini juga nggak terhitung. Jadi yang saya tuliskan di sini adalah jalur-jalur di mana orang itu menjadi kaya karena ada sisi dia proaktif. Ya, walaupun memang ada faktor keberuntungan, ya karena saya percaya bahwa faktor keberuntungan itu ada, ya sedikit, tapi ada andil dari orang tersebut untuk menjadi kaya. Nah, saya akan jelaskan dengan terstruktur ya, dari poinnya saya kasih tahu itu apa, kemudian jalurnya seperti apa, dan yang kira-kira kita bisa lakukan kalau kita berada di posisi tersebut itu gimana. Yang pertama adalah menjadi orang kepercayaan. Nah, menjadi orang kepercayaan ini maksudnya adalah menjadi orang kepercayaan dari satu bos yang perusahaannya itu memang besar dan sukses. Ini ada orang-orang yang saya kenal di sekeliling saya, itu kayanya dengan jalur ini. Jadi, polanya itu kurang lebih sama. Dia kerja di satu perusahaan yang dimana dia menjadi asisten dari bosnya untuk mengerjakan satu hal yang mungkin awalnya administratif, nggak berapa lama dia dikasih pekerjaan lebih banyak, perusahaannya bertumbuh, dia pegang perusahaannya, kemudian bertumbuh lagi jadi besar, ada proyek-proyek baru, dia pegang semua proyeknya. Dan dia jadi kaya, karena dia pegang saham di banyak perusahaan tersebut. Ini orang-orang yang saya kenal banyak yang seperti ini. Jadi, saya nggak bilang bahwa orang kepercayaan itu pasti menjadi kaya, ya karena ada juga perusahaan-perusahaan di luar sana yang tutup atau mungkin stagnan dalam 10 tahun ataupun 20 tahun. Misalnya kerja di satu toko handphone. Bosnya ini sifatnya nggak berambisi. Ya gitu-gitu aja, yang penting dari hari ke hari itu dapat uang, ada pendapatan, bisa ngegaji karyawan, dan ada keuntungan sedikit. Dalam 20 tahun, perusahaannya tetap seperti itu. Nah, orang kepercayaan bosnya, kalau tetap di sana dalam 20 tahun, ya tetap di sana. Mungkin gajinya sama, nggak kemana-mana. Gitu. Jadi saya nggak bilang kalau semua orang kepercayaan itu pasti menjadi kaya. Ada faktor keberuntungannya. Mendapatkan bos yang memang perusahaannya itu menjadi besar dalam 10-20 tahun ke depan. Apakah bisa kita mencari bos yang 10 tahun, 20 tahun ke depan akan punya perusahaan yang besar? Ya bisa-bisa aja, tapi tetap ada faktor keberuntungan. Ya, tapi dengan mengetahui ini, ya kalau kalian memang berambisi untuk nantinya ingin menjadi kaya gitu ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor yang kalian pertimbangkan. Jadi ketika cari perusahaan, bekerja di satu perusahaan yang kecil, coba lihat, ini perusahaannya, bosnya kira-kira tipenya yang ambisi nggak ya? Bisa jadi besar nggak ya? Dan ketika kalian mendapatkan posisi itu, atau kalian yang sekarang menjadi orang kepercayaan dari bos di perusahaan yang akan menjadi besar, peganglah kepercayaan itu dengan baik. Kerja keras, bisa dipercaya, dan kerjakan semua hal yang diberikan. Ya ini rumusnya sama, polanya sama dari orang-orang yang saya kenal. Dia mengerjakan semua yang diberikan oleh bosnya, bisa diberikan kepercayaan ketika ada satu hal terkait keuangan dan dia pegang, tidak dia korupsi, dikasih tugas, sesulit apapun dia cari cara untuk kerjakan. Ketika perusahaannya bertumbuh dan banyak proyek baru yang digarap, dia dapat saham dan menjadi kaya. Jadi bagi kalian yang menjadi orang kepercayaan, ya peganglah kepercayaan itu dengan baik. Ya karena kalau kepercayaan itu hilang sangat sayang ya, karena chance atau kemungkinan untuk mendapatkan bos yang perusahaannya menjadi besar itu kecil. Ya walaupun ada tapi kecil. Jadi kalau kalian melewatkan kesempatan ini, kepercayaan itu tidak dipegang, kalian nggak kerja keras, ada korupsi-korupsi, dan akhirnya kalian keluar, mencari yang baru yang modelnya seperti ini itu nggak segampang itu. Yang kedua adalah mendapatkan mertua kaya. Nah ini saya bicara realistis aja. Ada orang-orang yang menjadi kaya karena mertuanya kaya. Dia sendiri mungkin pendidikannya nggak bagus, atau mungkin pendidikannya bagus, tapi keluarganya itu nggak kaya, dapat pasangan yang keluarganya kaya banget, dan akhirnya dia ketarik naik, ikut kaya juga. Dan macam-macam. Ada yang karena dia kerja di perusahaannya,
dia nempel sama orang tuanya, kerja di perusahaannya, jadi orang kepercayaan, megang semua, ngerti banyak, dapat saham, jadi kaya, atau ada yang disupport penuh. Apapun yang dia dikerjakan, mertuanya support penuh, karena sudah dianggap keluarga sendiri. Ya, disupport dari sisi modal, ketika perusahaannya berat, dia dikasih bantuan dana, kemudian dia juga dari sisi pola pikirnya berubah, karena setiap bulan ketemu, ya, bertukar pikiran dengan mertuanya, jaringan kenalan dari mertuanya dikasih ke dia. Ada orang-orang yang menjadi kaya dengan jalur seperti ini. Apakah mendapatkan mertua kaya pasti menjadi kaya? Belum tentu juga, karena ada mertua yang rese gitu ya. Ada yang dia nggak support sama sekali nih. Menantu yang masuk ke dalam keluarganya, misalnya nih orang tua ya, punya anak cewek, kemudian ada cowok yang nggak terlalu kaya masuk dalam keluarganya, disuruh kerja dalam perusahaannya, tapi ditutup peluang untuk majunya. Cuma suruh kerja aja, jadi admin. Yang penting kerja di dalam, gitu. Nggak dikasih kesempatan untuk maju. Ataupun ada yang cuek banget. Jadi si cowok ini kerja atau merintis suatu usaha, itu dari sisi mertua nggak ada support sama sekali. Seperti yang saya bilang tadi, ada faktor keberuntungan. Beruntung menemukan mertuanya yang kaya dan juga baik, mau support untuk maju. Apakah bisa secara pribadi menyaring mertua yang kaya dan juga mau membantu? Ya bisa-bisa aja, tapi kan secara umum kita lihat pasangannya dulu. Ya kita kan yang penting kita sama pasangan cocok, sama-sama support, baru setelah itu kita lihat mertuanya. Tapi di luar sana memang ada orang-orang yang secara intensional, dia mencari pasangan yang orang tuanya kaya. Jadi pada saat ketemu satu orang, dia lihat dulu keluarganya. Oh ini orang kaya nih, baru dia mau. Karena dia mau ada imbas positif dari sisi materinya itu yang dia harapkan. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya bilang, dapat mertua kaya ya belum tentu akan menjadi kaya juga. Tapi memang ada orang-orang yang lewat jalur ini. Karena mertuanya kaya, dan dia kerja keras, dia value-nya bagus, bisa dipercaya, ya, dan dia disayang oleh keluarganya, keluarga pasangannya, dia disupport penuh dan dia menjadi kaya. Jalur yang ketiga adalah menjadi yang terbaik di bidang yang kalian geluti. Jadi ini kita semua tahu ya, kalau kita menjadi yang terbaik di bidang apapun, itu pasti reward-nya besar. Mau kita main sepak bola seperti Messi, mau kita main basket seperti Michael Jordan, mau kita jadi pelawak, ya di Indonesia kalau jadi yang terbaik itu pasti besar pendapatan yang kita bisa dapatkan. Bahkan bekerja sekalipun, kalau kita menjadi terbaik di bidang kita, misalnya kita adalah marketing gitu ya, kita punya ranah adalah marketing, ujungnya kita jadi direktur marketing. Direktur marketing di perusahaan besar itu gajinya besar, ya ratusan juta bahkan ada yang miliaran. Lebih besar dari orang yang berbisnis yang mungkin bisnisnya level mikro menengah. Kalau di sini intinya adalah terus belajar, jangan pernah stop. Harus mau menjadi yang terbaik. Coba lihat yang terbaik di bidang yang kita geluti itu siapa, cara mainnya seperti apa, belajarin ilmunya, langsung terapkan di apa yang kita lakukan. Kalau secara karir, juga sama. Kalau misalnya setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ternyata nggak ada progres karir di dalam satu perusahaan, coba cari perusahaan lain yang mungkin posisinya lebih tinggi. Dan lakukan ini terus-menerus. Ya, kalau ini adalah menurut saya jalur yang cukup standar ya. Yang penting kita fokus, kita tahu bahwa kita mau menjadi yang terbaik dalam bidang kita. Nggak go with the flow aja. Karena banyak orang yang udah menggeluti satu bidang, oke, bidangnya videografi gitu ya, menjadi videographer wedding, atau menjadi content creator. Udah jalannya gitu-gitu aja. Nggak ada ambisi ya, nggak ada fokus untuk menjadi yang terbaik. Nggak mau belajar ilmu baru. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun tetap gitu-gitu aja. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian memang mau mengambil jalur ini, ya kalian harus benar-benar proaktif ya untuk menambah ilmu baru terus dan selalu ingat bahwa kalian ingin menjadi yang terbaik di dalam bidang yang kalian geluti. Apapun itu. Yang keempat adalah membangun bisnis dengan uang investor. Nah, ada orang-orang yang memang lewat jalur ini menjadi kayanya. Jadi dia dari awal bangun satu startup, kemudian startup ini ambil uang dari investor, jadi besar, di tengah jalan dia jual perusahaannya. Ya, puluhan miliar, ratusan miliar. Kemudian ada juga yang sampai ujung, sampai perusahaannya IPO, dia jual sahamnya, dia jadi kaya. Nah, jalur ini biasanya awal-awalnya itu ada sisi kredibilitasnya. Ya, kredibilitas ini berguna untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Jadi dia pendidikannya bagus, atau dia punya pekerjaan bagus sebelumnya di perusahaan yang bagus, atau dia punya pengalaman yang relevan di startup yang dia jalankan. Kemudian dia ambil pendanaan dari investor, dia besarin perusahaannya selama satu kurun waktu, perusahaannya diakuisisi atau IPO, dia jual sahamnya. Nah, menurut saya ini jalur yang pola yang juga ada ya dalam 10-15 tahun terakhir. Orang-orang yang nggak punya modal itu sekarang punya kesempatan lebih terbuka. Kalau memang mau belajar, mau mencoba dan berani untuk mengambil dana dari investor. Karena mulai itu nggak harus dari dana sendiri.
bisa lihat di media banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang muncul yang memang foundernya itu bukan keluarga orang kaya, walaupun ada ya. Ada startup-startup yang muncul yang foundernya ini memang dari keluarga kaya. Nah, tapi ada juga yang bukan dari keluarga kaya dan berhasil. Gitu ya, di banyak negara ini terbukti dia ngambil dana dari investor dari awal, punya ide jelas bisnisnya apa, terus dia besarkan. Ketika perusahaannya besar, di tengah jalan dia jual sahamnya, atau ketika di ujung sudah IPO dia jual sahamnya, itu jadi kaya gitu. Jadi ini jalur yang keempat. Kalau di sini, kalau menurut saya itu dari sisi yang paling penting itu di depannya dulu, kredibilitas. Kalau kalian memang mau mengambil jalur ini dan kalian masih muda banget, ya kalau bisa fokus dulu nih bangun kredibilitas. Kalau mau kuliah, ya cari kuliah yang memang bagus, yang top. Jadi top student di tempat kuliah. Atau misalnya ada sertifikasi di dalam bidang yang kalian geluti, sertifikasi keuangan, ambil. Mentokin semuanya supaya kredibilitas kalian ada. Kemudian dari sisi pekerjaan juga carilah perusahaan-perusahaan yang ada nama. Ya ini semua dibutuhkan karena nanti ketika mencari pendanaan, ini adalah salah satu yang dilihat oleh investor. Kredibilitas dari founder. Terutama di sisi ketika masih mencari ide. Ya, bukan ketika bisnis berjalan. Biasanya kalau bisnis udah mulai jalan, investor ada tendensi untuk melihat bisnisnya, lebih melihat angka-angka di bisnisnya. Tapi di awal itu fokusnya benar-benar di orangnya. Kredibilitasnya seperti apa? Mau kerja keras gak? Tipe-tipe yang bisa eksekusi gak? Kalau misalnya mentok, nanti dia bisa pivot gak ya tipe-tipe orang ini gitu. Yang dilihat itu adalah orangnya. Ya karena idenya kan masih sebatas ide gitu. Bahkan ada yang barangnya belum ada. Kalaupun ada pun masih prototype. Dikasih lihat ke investor untuk dibuatkan nanti MVP, kemudian melakukan tes pasar gitu. Yang kelima adalah investasi jangka panjang, yang dimana instrumen investasinya itu naiknya sampai berkali-kali lipat. Contohnya tanah. Nah ini banyak dari orang-orang yang saya kenal ya, dari keluarga besar, dari teman-teman, itu yang seperti ini menjadi kayanya. Jadi dianya sendiri mungkin hanya karyawan biasa, manajer, atau mungkin punya restoran, punya toko bakmi, atau punya toko handphone. Tapi di samping dia ada investasi di beberapa hal yang itu meledak dalam 20-30 tahun. Salah satunya tanah. Ya beli tanahnya dulu cuma 1 miliar, sekarang nilainya sampai 20-30 miliar. Beli tanahnya dulu 100 juta, sekarang nilainya 10 miliar. Dan dia beli banyak gitu. Dan ini nggak hanya di tanah doang ya, ada juga yang menjadi kaya karena instrumen yang lain. Contohnya misalnya saham, atau bahkan kripto sekalipun. Ya itu ada orang-orang yang naruh di instrumen investasi dan dalam hidupnya itu dia menjadi kaya karena itu. Bukan karena yang dia hasilkan secara aktif ya, yang dimana mungkin dia kerja sebagai karyawan ataupun dia berbisnis gitu. Jadi dia kayanya dari samping ini. Jalur ini bisa diambil oleh semua orang yang menjadi kaya lewat jalur investasi, tapi tentunya harus mau belajar dengan agresif. Harus ada pemahaman tentang resiko. Instrumen investasi yang bisa menghasilkan banyak dalam 20-30 tahun, tinggi berpuluh-puluh kali lipat gainnya, itu ya bisa juga turun, tinggal 10% bisa juga. Jadi kita harus paham, ada ilmu investasinya, paham resikonya, tahu cara untuk manajemen portfolionya. Tapi anyway, ini adalah sesuatu yang memungkinkan. Karena banyak orang yang menjadi kaya, walaupun dia pekerjaan utamanya tidak terlalu menghasilkan, tapi dia menjadi kaya karena saham, karena kripto, karena tanah. Jadi ini adalah 5 jalur yang menurut saya seseorang itu bisa menjadi kaya. Dan ini bukan jalur yang pasif, ada andil dari orang tersebut untuk proaktif. Nanti sejalan dengan waktu, kalau saya ketemu lagi, saya akan buat video lagi dan share ke kalian. Semoga membantu ya.